Tes tes. Dinaikin aja. Tes tes. Tes. Oh, oke. Sudah menyala. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu sedang merapat, bisa merapat. Sinten Jawi. Sinten Jawi. Sinten Jawi monggo ndak Masuk. dapat. Monggo. Ini Mbak, tengah di sini. Nang ketok oke. Sambil kita buka rian ya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'alim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali. Walaupun ini sepertinya saya pertama kali ke sini. Dalam kesempatan yang semoga semakin hari semakin baik dan Allah menambahkan kebaikan itu dan kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, halal barokah, dan juga kita diberikan istiqomah hingga nanti sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada sosok yang selalu kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Kalau di TPA alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan nuwun ya di tempatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu di masjid yang semoga Allah berkahi dan Allah naungi dengan malaikat, karena ini adalah majelis ilmu, Masjid Al-Mursyid di Triwidadi ya, Masya Allah. Tempatnya sejuk nih. Sejuk banget, alhamdulillah, Masya Allah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahadi. Diminta buat mengisi pengajian ibu-ibu paling nanti 30-40 menitan mawon ya. Insyaallah nanti kita ada materi yang akan disampaikan. Kalau tinggalnya saya asli dari Gua Selarong, Bu. Gua Selarong nanti itu dari Gua Selarong. Saya kata bersusunnya nih kalau Jambu nek ya jambu nanti jambu biji ya. Dari sekitar situ nanti kalau ketemu saya yang monggo di sapa mawon. Sapa apa dik gitu ya, kan masih muda. Nah ini kan kalau secara usia saya sepertinya paling muda di sini. Ya anggap aja saya cucu panjenengan gitu ya. Cucu panjenengan yang sayang kepada panjenengan karena Allah gitu ya. Jadi nanti kalau yang saya sampaikan kebenaran, mohon kelapangan hati untuk menerima. Tapi kalau ternyata ada yang salah, maka mohon untuk dikoreksi. Ngaten ya? Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggap aja cucu panjenengan gitu ya. Nah di sini, insya Allah nanti kita sharing-sharing sedikit seputar menuntut ilmu bagi bapak-bapak dan emak-emak. Nah, biasanya kan kalau menuntut ilmu cuma untuk anak-anak saja ya. Nah ini ada sedikit materi yang kami sampaikan insya Allah. Kalau sebelumnya sampai pukul berapa? Bapak-bapak, Ibu-ibu? jam 10. Jam 10. Jam 10 sekarang jam 8.52.
Masih jam setengah 10-an mawon ya, setengah 10-an. Nah, yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah semakin dewasa, apalagi sudah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu itu kan makin bertambah. Kenapa nih bapak-bapak, ibu-ibu? Tambah umure, tambah pengalaman, kadang gini nonton sik nambah berat badannya. Nah, tapi muncul pertanyaan, apakah bertambah ilmunya juga gitu kan ya? Apakah bertambah ilmunya? Padahal semakin dewasa, ketika seseorang itu sudah memasuki usia yang tidak anak-anak lagi, artinya sudah akil balik ya. Akil balik tahu ya ibu ya? Sudah sampai akalnya, itu maka akan ada tanggung jawab yang itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, termasuk juga dalam hal menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Kalau selama ini yang dipahami menuntut ilmu cuma buat anak-anak, ternyata enggak. Ternyata orang tua pun juga punya tanggung jawab untuk menuntut ilmu. Kita pengen anak-anak kita itu atau saudara kita yang masih kecil-kecil itu ilmu agamanya bagus, juga rajin sekolah, rajin menuntut ilmu. Tapi kalau orang tuanya nggak mau menuntut ilmu, anaknya bagaimana Pak? Ibu? Biasanya gimana? Ngikutin orang tuanya kan? Nah, makanya semoga kehadiran kita di majelis ilmu hari ini menjadi pemberat timbangan amal baik nanti di akhirat, dan juga menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita. Anak-anak kita akan melihat kita gitu loh. Oh, bapak ibuku, simbahku itu aja mau menuntut ilmu, apalagi aku yang masih kecil gitu ya Bu. Itu salah satu keutamaan kalau kita walaupun sudah bapak-bapak, ibu-ibu itu mau menuntut ilmu, itu derajatnya seperti itu akan Allah angkat ya. Sekaligus juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah itu menyampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, purun boten kalau derajatnya itu ditinggikan oleh Allah. Purun kan? Nah, ini ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadilah, kalau kita itu berilmu dan minimal mau menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita sama-sama meluruskan niat. Kalau tadi yang berangkatnya mungkin karena nggak enak sama tetangganya, mungkin nggak enak sama temennya, atau di WA itu kita niatkan nggak enak itu kita rubah, kita hadir di sini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis bahwasanya innamal a'malu binniyat gitu. Segala sesuatu amal nanti di akhirat itu akan Allah nilai sesuai dengan niatnya gitu. Jadi niat kita di sini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sekaligus juga disampaikan bahwasanya nanti di akhirat itu kita akan bersama dengan orang yang kita cintai gitu. Disampaikan di dalam sebuah hadis seperti itu. Dan di sini kita dapat clue ya. Kalau bahasa anak muda itu clue, kalau bahasa ibu-ibu apa clue itu? Kisi-kisi. Nah, kalau kita mencintai orang yang itu berilmu atau ulama, misalnya kalau di Indonesia Imam Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, atau juga ulama-ulama yang lain, kiai yang itu senantiasa beliau berilmu, maka nanti di akhirat kita juga akan dikumpulkan dengan beliau-beliau yang berilmu juga. Dan terutama kita mencintai siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti di akhirat kita akan dikumpulkan atau disatukan dengan orang yang kita cintai. Enak kan Bu? Enak. Cuman mencintai orang yang berilmu, orang
senantiasa dekat dengan Allah, nanti di akhirat akan Allah kumpulkan bersamanya. Yang pasti kita niatkan juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata, bapak-bapak, ibu-ibu, nonton sudah tidur? Coba tangannya diangkat, yang kiri bu, tangan kirinya diangkat. Nah, coba pegang pundak sebelahnya bu. Sebelahnya pundak. Pegang bu, pijitin bu, pijitin. Sambil dibisikin, bangun gitu, bangun. Saya pijit beliau. Mangke bu. Nah, di rumah mungkin jarang dipijitin ya, insya Allah. Nah, sedikit-sedikit ya. Dan kalau kita ya, Bapak Ibu, kalau kita itu di majelis ilmu kayak gini, kita itu dinaungi oleh para malaikat. Dan kalau kita membatin, misalnya berdoa sesuatu, maka doa itu akan lebih mustajab, lebih tinggi untuk diijabah. Nah, kalau di majelis ilmu, monggo ibu-ibu, kalau sambil dengerin materi, sambil batin doa apa, silahkan berdoa. Dan kalau berdoa itu disindir oleh Rasulullah di dalam hadis, tidak boleh sambil ragu-ragu. Artinya yakin aja. Dan Rasulullah juga menyampaikan kalau mintalah yang terbaik. Minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Walaupun kalau ngaca itu kok kayak nggak pantas gitu ya. Tapi mintalah yang paling tinggi gitu ya. Dan sekaligus disampaikan oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki Bapak Ibu untuk menuntut ilmu, perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan-jalan menuju surga, menuju jannah. Itu kan luar biasa. Cuman hal yang ringan bagi kita yaitu melangkahkan kaki untuk apa Bapak Ibu? Menuntut ilmu, tapi hadiahnya apa? Hadiahnya? Assalamualaikum. Jangan ngelamun nih. Hadiahnya apa? Surga. Itu kan luar biasa disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis ya. Kalau tadi ada yang mau ke pasar belok ke sini, ada yang kalau ibu-ibu biasanya jajan, kalau bapak apa ini? Nongkrong ngopi-ngopi, tapi belok ke sini. Nah itu kan luar biasa ya, kita membelokkan diri ke arah menuntut ilmu, tapi ternyata dibalas oleh Allah dengan surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis itu yang disampaikan Rasulullah tadi itu menunjukkan bahwa keutamaan ilmu, menuntut ilmu itu luar biasa gitu Bapak Ibu, luar biasa gitu. Dan mau usia kita berapapun, selagi Allah masih memberikan kita umur, itu jangan pernah insecure itu apa? Jangan pernah takut, khawatir untuk menuntut ilmu. Entah ilmunya itu masuk 100% atau masuk keluar lagi. Niatin aja untuk menuntut ilmu. Insya Allah akan Allah mudahkan ya. Ini juga yang menjadi motivasi saya dan juga teman-teman yang masih muda gitu ya. Bahwa ada kisah di zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, kisah di zaman kapan? Dulu itu bukan sekarang ya betul. Jadi ada kisah namanya seorang bapak-bapak namanya Kisai. Kisai itu beliau itu sampai beruban itu berarti udah putih-putih loh. Uan namanya Uan betul. Itu nggak bisa sama sekali bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Dan ketika beliau itu masuk di dalam sebuah desa, karena salah ngomong bahasa Arab, akhirnya dipermalukan satu desa. Orang tua tersebut, Kisai namanya. Kemudian apakah orang tua ini tersinggung? Ya otomatis tersinggung ya Bu. Kalau dikatain itu kan tersinggung. Tapi sama Kisai tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi diri. Apa yang kurang dari saya kok sampai satu desa itu ngejek saya gitu. Ngejek dengan nggak bisa apa Bapak Ibu? Nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah akhirnya Kisai ini pun yang sudah berubah baru mulai belajar bahasa Arab di usia yang sudah tua, sudah berubah gitu. Kalau di dalam kitab atau dalam buku disebutkan alal kibar itu udah tetek tuwek gitu, sudah simbah gitu.
Nah itu baru mulai belajar. Tapi di situ beliau senantiasa yakin dan terus berusaha. Ya namanya orang tua ada aja kekurangannya ya. Entah itu belajar lupa lagi, belajar terus kemudian tenaganya sudah tidak Bapak Ibu tidak 100% lagi ya. Itu mengalami yang namanya futur. Futur itu kondisi lemas lunglai, kok raiso-iso gitu. Nah kisah itu sampai seperti itu, kok raiso-iso gitu kan. Nah sampai beliau itu akhirnya melihat ada seekor semut. Seekor apa Bapak Ibu? Semut ya. Semut itu dia itu mau bawa makanan yang gede. Kalau bawa makanan yang gede, lebih gede dari badannya gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah sama semutnya ini akhirnya makanannya itu dicuil itu apa? Jadiin kecil-kecil. Baru diangkutin satu sedikit demi sedikit sampai akhirnya makanannya itu bisa terangkut. Nah dari situ kisah itu jadi mikir gitu kan. Ini semut yang nggak dikasih akal aja nggak menyerah gitu, nggak menyerah walaupun sedikit demi sedikit. Apalagi saya, apalagi kita yang Allah berikan akal untuk bisa berpikir gitu. Nah akhirnya kisah tersebut terus-terusan belajar sampai akhirnya jadi pakar, jadi imam di bidang salah satu ilmu yaitu bahasa apa Bu? Bahasa jangan ngelamun gak Ibu ya. Nanti tak minta pijitin sebelahnya lagi. Ya, jadi dari situ kan kita jadi dapat dapat cerita yang menarik ya Bapak Ibu ya, bahwa usia kita mau sudah tua sekalipun, apalagi kita masih bisa kesana kemari, masih bisa lompat-lompat di sawah, lompat-lompat di sawah, masih bisa nyemplung sawah, masih bisa tandur, masih bisa ngeraji. Kalau ada majelis-majelis ilmu ya kita hadiri, karena hadiahnya nanti di akhirat luar biasa, ada surga dan dimudahkan jalan menuju surga, luar biasa. Kayak gitu ya. Lumayan menginspirasi betul Bapak Ibu. Lumayan ya. Semoga lumayan. Dan ke majelis ilmu ini kita meluangkan waktu, meluangkan tenaga, dan kalau kita niatkan untuk Allah, nanti akan Allah ganti semuanya, dengan yang lebih baik. Juga disampaikan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah menyampaikan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ada yang bisa bahasa Arab dikit-dikit? Dereng ya. Semoga kalau kita kalau Pak Jenengan belum bisa bahasa Arab, anak-anak Pak Jenengan bisa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Positif ya. Jangan pesimis. Optimis gitu. Optimis selalu gitu ya. Kita tandur, kita ngarit aja selalu optimis, positif. Kita berternak aja positif, nanti lahirannya banyak gitu kan. Kalau ternak ayam endoknya oke gitu kan. Apalagi menuntut ilmu kayak gini, dan untuk anak-anak kita senantiasa untuk optimis. Betul ya Pak? Oke. Ya. Nah ini hadis tadi bahwasanya Rasulullah menyampaikan keutamaan orang yang berilmu atau dia itu mengusahakan bisa berilmu, yaitu menuntut ilmu, dibanding dengan orang yang dia itu ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang. Maksudnya pripun gitu. Kalau Bapak Ibu maksudnya biasanya nanya gitu ya, maksudnya gimana? Kok bisa orang yang berilmu dibanding ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibanding dengan seluruh bintang. Kalau bintang itu kan di langit sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak kan? Banyak ya. Kalau nggak ketutup mendung ya Bapak Ibu. Banyak, kita bisa lihat bintang di langit. Tapi kalau bulan ada berapa? Satu kan? Satu. Kok bisa orang yang berilmu diibaratkan seperti banyaknya bintang, seluruh bintang, sedangkan orang ahli ibadah diibaratkan cuma kayak satu bulan? Kok bisa kayak gitu? Karena orang yang berilmu itu akan dia mempelajari ilmu sekaligus menyampaikannya, betul, menyampaikannya. Kalau ahli ibadah dia sibuk cuma untuk dirinya sendiri, kalau ahli ilmu dia sibuk tapi dia juga mendapat pahala dari orang-orang yang belajar kepadanya. Luar biasa kan Bapak Ibu. Nah kita niatkan, dan ilmu itu nggak harus yang tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana aja.
Misalnya kalau kita dagang ya kita harus sportif itu apa? Nggak curang gitu. Kita mengingatkan teman kita, itu kan sudah mengajarkan ilmu yang baik juga kan bapak-bapak ibu-ibu. Jelas? Kecepatan betul? Nanti kalau kecepatan, ya tolong disemprit gitu. Saya pelan-pelan saja. Dan juga sekaligus kalau kita mengusahakan menuntut ilmu atau berilmu bisa mengajarkan yang pertama di lingkup paling dekat sinten keluarga. Kalau kita ada anak ya bisa mengajarkan anak. Kalau adanya cucu atau tetangga yang masih kecil bisa mengajarkan anak-anak dan cucu-cucu. Bisa mengajarkan, oh ini HP, ini jangan gitu kan. Ini nanti kalau kamu rajin sholat dapat pahala. Tapi kalau kamu nggak mau sholat, dapatnya apa bapak ibu? Dosa kalau sudah akil balik ya. Nah itu kan nanti ketika bapak ibu sudah tua atau bahkan kita itu sudah menghadap Allah, nanti di akhirat itu akan menjadi pemberat amal baik. Itu kan luar biasa kan. Makanya diibaratkan orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmunya ibarat seperti bintang-bintang di langit. Dengan orang yang ahli ibadah, dia hanya seperti rembulan. Karena ahli ibadah cuma buat dirinya sendiri. Kalau orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya, dia dapat pahala dari orang-orang yang belajar kepadanya. Purun betul bapak ibu? Purun kan? Ya logikanya kita mau ya bapak ibu. Terus kemudian juga disampaikan ada kisah lagi, satu kisah di zaman dulu ya bapak-bapak ibu-ibu. Dari kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal pernah dengar bapak-bapak ibu-ibu? Pernah dengar nggak Imam Ahmad bin Hambal? Iya, baru aja ya. Yeah. Itu salah satu ahli fikih yang beliau itu suatu ketika lagi ngelewatin orang-orang atau masyarakat mungkin ya bapak-bapak ibu-ibu itu lagi bawa alat tulis. Alat tulis tahu nggak? Kalau zaman dulu belum ada pulpen bapak-bapak ibu-ibu, tapi adanya tinta nih loh. Tinta pakai bulu ayam atau bulu bebek gitu loh. Nah kayak gitu. Terus ditanya sama warga sekitar, wahai imam, kamu itu kan sudah ahli fikih gitu, sudah orang yang berilmu, ngapain kok masih kesana kemari bawa alat tulis buat belajar gitu kan. Nah ini luar biasa jawaban sang imam tersebut. Jawabannya bapak-bapak ibu-ibu, jawabannya adalah menuntut ilmu ini sampai kalian lah. Itu kan luar biasa. Sudah seorang berilmu, ahli fikih, masih juga belajar kesana kemari. Ini kan jadi motivasi buat kita bahwa menuntut ilmu itu nggak terbatas oleh usia, terbatas oleh waktu, dan semampu kita, seluang kita, selagi masih Allah berikan umur, kita kalau bahasa anak muda itu gas aja gitu. Gas aja. Sambil dinikmati monggo. Jangan lupa berdoa ya bapak-bapak ibu-ibu. Dan sekaligus juga ada kisah lagi dari salah satu imam, bahwa Imam At-Tabari ya, beliau ahli tafsir yang biasa dipakai kiai-kiai di pondok-pondok. Imam At-Tabari, beliau itu terus menulis dan mengajar sampai akhir hayatnya. Itu luar biasa. Yang satu tadi ahli fikih, yang satu ahli tafsir, tapi beliau meskipun sudah tua masih terus-terusan belajar. Nah ini bisa jadi pelajaran buat kita ya, buat saya juga, bahwa selagi setua apapun atau sudah usianya berapapun, selagi masih bisa melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, misalnya di Masjid Al-Mursyid suatu saat ada pengajian, tinggal di Pak Bu, di gas aja gitu. Digas ya. Digas itu bahasanya apa? Didatangin aja gitu ya. Di situ dinaungi malaikat, Allah juga menjanjikan surga. Luar biasa kan majelis ilmu dijanjikan apa? Bapak-bapak ibu-ibu? Surga. Dijanjikan surga. Monggo sambil dinikmati. Ya, insyaallah.
Sudah dapat semua? Udah. Belum? Belum. Sambil berdoa ya. Sekaligus ada lagi sindiran dari Rasulullah yang disampaikan di dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat. Jadi di yaumul mizan, yaumul hisab, nanti di akhirat, hari perhitungan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser nanti di hari akhirat, hari kiamat, sampai dia ditanya tentang 4 perkara Bapak-bapak Ibu-ibu. 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan gitu. Nah, kita bisa hitung-hitung diri kita gitu. Selama ini umur kita pakai untuk apa Bapak-bapak Ibu? Apakah cuma buat mengejar dunia aja, untuk akhiratnya sedikit, atau pripun? Nah, ini kan sekaligus bisa jadi tamparan dan reminder atau pengingat buat kita. Terus yang kedua, nanti di hari akhirat akan ditanya juga tentang ilmunya, apa yang telah diamalkannya. Jadi kalau bapak ibu tahu misalnya yang ini salah ya ditinggalkan, tapi kalau tahu yang ini benar ya dilakukan. Enak kan, gampang, aslinya gampang kan. Terus juga tentang hartanya dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakannya. Jadi nanti kalau di hari perhitungan itu akan ditanya juga tentang harta juga. Nah, harta ini kan harus kita pastikan bahwa harta itu halalan thayyiban, halalan thayyiban. Karena nanti kalau sampai harta itu tidak halalan thayyiban, itu hisabnya berat ya. Salah satunya kita bisa ambil kisah dari seorang sahabat Rasul namanya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar? Kapan Bapak? Barusan. Ya barusan dengar ya. Abdurrahman bin Auf itu orang dari kalangan sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin apa? Masuk surga. Tapi beliau itu sering nangis gitu. Gara-garanya diinfokan bahwasanya beliau masuk surga dalam kondisi merangkak, ngesot-ngesot gitu. Terus ditanya, kenapa kok bisa dalam kondisi merangkak gitu kan? Nah, ternyata karena beliau terlalu banyak hartanya. Gitu kan. Akhirnya beliau ketika semasa masih hidup itu, ketika dapat harta diinfakkan di jalan Allah, dapat harta diinfakkan di jalan Allah. Bahkan suatu ketika Bapak-bapak Ibu-ibu, beliau itu punya korma. Tapi kormanya itu ternyata kalau dijual biasa kan harganya juga biasa. Nah, ternyata kormanya waktu itu sudah lama dan jadinya busuk. Nah, dijual busuk biar dapatnya kan untungnya sedikit juga kan. Tapi ternyata di pasar itu malah dibeli dengan harga berkali-kali lipat. Dan di situ beliau sampai bingung gitu, gimana biar bisa untuk tidak pas-pasan aja gitu hidupnya. Ternyata masih kaya terus. Nah, beliau sedih karena semakin tinggi harta seseorang itu semakin lama hisabnya, hitung-hitungannya. Akhirnya beliau diinfokan nanti di akhirat walaupun dijamin masuk surga, tapi masuk surganya dalam kondisi merangkak. Nah, dari situ kan kita juga harus senantiasa memastikan bahwa harta yang kita peroleh itu harta yang halalan thayyiban. Nah, gimana kita bisa tahu harta kita itu memperolehnya halalan thayyiban kalau nggak punya ilmu kan? Iya kan, betul kan? Kita nggak paham, nggak punya ilmu ini halal atau enggak, ini haram atau enggak. Gimana cara kita tahu gitu kan? Makanya itulah salah satu keutamaan dari menuntut ilmu, agar kita juga tahu bahwa salah satunya yaitu urusan harta, kita mengilmunya bahwa itu halalan thayyiban. Dan yang keempat akan ditanya tentang tubuhnya, untuk apa digunakan bapak-bapak ibu-ibu. Itu ya. Nah, yang paling ditekankan di sini adalah tentang ilmunya ya. Nah, selama Allah itu masih memberikan umur dan juga kesehatan dan juga kesempatan menghadiri majelis ilmu, maka yang selalu kita pegang itu jangan merasa terlalu tua untuk hadir gitu. Kan kita sudah bapak-bapak ibu udah mak-mak kan. Selagi ada majelis ilmu di gas aja. Bahasa bapak bahasa beliau digas aja gitu ya. Kalau bahasa ibu dia apa? Kalau gas itu berangkat aja gitu ya. Berangkat aja. Dan ilmu itu nanti ibarat
ibarat lampu di kegelapan, Bapak-bapak Ibu. Kalau orang yang nggak punya ilmu itu ibarat dia itu jalan di ruangan atau di suatu tempat yang itu gelap. Bisa nggak jalan dengan benar? Tidak. Nggak bisa. Bingung kan? Peteng gitu. Gimana caranya jalan? Nggak tahu arah gitu kan. Nah, sedangkan ilmu nanti itu akan menjadi penerang kemana kita harus melangkah. Seperti itu ya. Nah, kita bisa simpulkan ini udah 30 menitan ya, udah 30 menitan. Insya Allah 15 menitan lagi aja ya. Kita bisa simpulkan yang pertama bahwasanya ilmu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, termasuk juga dalam menuntut ilmu atau tidak. Nanti akan ditanya ketika nggak mengilmui sesuatu, nggak punya ilmu tentang sesuatu, akan ditanya apakah nggak ada waktu atau cuman malesan gitu kan. Nanti akan ditanya itu. Dan yang kedua, tujuan menuntut ilmu nggak cuman sekedar agar tahu aja, tapi sekaligus bisa mengamalkannya gitu ya. Ilmu sekaligus ilmu dan amal gitu ya. Yang ketiga, semakin bertambah usia, semakin besar kebutuhan kita terhadap ilmu sebagai bekal di hari akhirat gitu. Kita bisa bayangin ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, gimana takutnya orang itu kalau dia itu nggak punya ilmu ketika ngadepin hari akhirat gitu. Ketika kita ngadepin dunia, ilmu misalnya ilmu tentang dagang, ilmu tentang geraji yang benar gitu, tentang geraji, tentang bikin perabotan yang benar, kita aja butuh banget gitu biar bisa melakukannya dengan baik dan benar. Apalagi ilmu yang itu tentang akhirat gitu. Kalau sampai nggak tahu ilmu tentang akhirat sama sekali, gimana Bapak-bapak Ibu? Kebayang nggak takutnya itu? Ketika sudah mau berpindah alam itu, gimana takutnya gitu? Makanya di kalangan sahabat ada yang motivasi gitu. Motivasinya adalah para sahabat, ada seorang sahabat yang menyampaikan jangan sampai nanti di akhirat itu ada sesuatu ilmu yang aku tidak ketahui. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Jangan sampai di akhirat ada suatu ilmu tentang akhirat yang tidak aku ketahui. Maksudnya itu adalah ilmu-ilmu untuk menghadapi hari akhirat itu sudah aku tahu di dunia gitu loh. Artinya kan di dunia berarti senantiasa rajin menuntut ilmu. Itu kan luar biasa kan motivasinya. Terus yang keempat, kesempatan belajar yang Allah berikan hari ini adalah nikmat yang belum tentu kita dapatkan esok hari. Dan disinggung oleh Rasulullah bahwasanya ada dua kenikmatan yang kadang membuat orang lalai. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat umur. Ketika sehat diajak ngaji di Masjid Al-Mursyid nanti pas sakit baru nyesel gitu. Nyeselnya kalau biasanya gimana Bapak Ibu? Mbok wingi aku makan gitu kan. Dewasa iki wis loro gitu kan. Nah, semoga sehat selalu Bapak Ibu. Maka selagi kita masih diberikan kenikmatan sehat, kalau ada kajian di Masjid Al-Mursyid tinggal gimana? Gas aja gitu ya. Gas aja. Terus yang kedua tadi nikmat apa setelah nikmat sehat? Nikmat umur, nikmat sempat gitu loh. Nah, selagi kita masih diberikan umur, nggak perlu ragu, nggak perlu pesimis untuk hadir. Entah kajiannya itu bisa kita cerna 100% atau yang masuk cuma 5%, hadir aja nggak apa-apa. Dikit-dikit gitu ya, Bapak Ibu ya, dikit-dikit gitu ya. Sambil ngantuk-ngantuk, nah nanti kalau ngantuk-ngantuk, pematerinya suruh ngapain? Es breaking, mijitin sebelahnya gitu ya. Itu biar nggak ngantuk ya. Gitu ya. Nah, itu tadi ya, selagi masih diberikan kesempatan, gas. Kemudian yang kelima, orang yang berbahagia adalah orang yang mengisi sisa umurnya dengan belajar, mengamalkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, kalau kita belum bisa mengajarkan, minimal kita menuntut ilmunya sekaligus mengajak teman. Kalau nanti ada kajian di sini, diajak gas aja itu ya. Kuncinya apa Bapak Ibu? Gas aja. Gitu ya. Maka jangan sampai kita nanti nyesel di hari kiamat karena sibuk dengan dunia tapi lalai mengumpulkan ilmu untuk menghadapi hari akhirat. Dunia boleh nggak kita genggam? Boleh nggak kita jadi orang kaya? Misal boleh aja, boleh, Allah nggak melarang. Selagi kita juga tujuan dari mengejar dunia tersebut adalah akhirat gitu ya. Artinya hartanya harus kita pastikan halalan
thayyibah, gitu ya. Dan sekaligus ada sebuah renungan penting ya, di mana aslinya ya orang yang dia itu cerdas, orang yang cerdas. Pernah dengar hadis tentang orang yang cerdas nggak bapak-bapak ibu? Belum ya, belum ya. Nah ini terjemahnya aja ya. Kalau bahasa Arabnya silahkan lihat di TikTok saya. Main TikTok ya? Enggak. Di Instagram atau TikTok ya. Nah terjemah, Ribon? Gaptek. Nah kalau bapak-bapak ini nggak gaptek ya. Nah saya sampaikan ya, bahwasanya terjemah hadisnya adalah di mana Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat. Ditanya siapa? Sahabat itu nanya, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Pertanyaannya apa? Beriman yang paling cerdas. Nah itu kan pertanyaan yang menggelitik sekaligus. Oh ada tuh orang beriman yang cerdas gitu kan. Nah terus di situ sahabat-sahabat itu menebak-nebak gitu. Jangan-jangan orang cerdas itu orang yang punya duit banyak, orang yang kalau di zaman kita orang yang nilainya 100, orang yang sekolahnya itu berprestasi terus. Tapi ternyata di situ Rasulullah malah menyampaikan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang beriman yang paling cerdas ya, bukan cuma cerdas tapi paling cerdas ya. Paling cerdas itu adalah orang yang dia itu paling banyak mengingat umurnya akhir hidupnya dan paling baik dalam mempersiapkan hari setelahnya, hari akhirat. Jadi orang yang cerdas menurut Rasulullah yang disindir dalam sebuah hadis tersebut bukan orang yang dia itu hartanya banyak, bukan juga yang sekolahnya nilainya 100, bukan juga orang yang ranking 1 terus kalau di sekolah, tapi justru orang yang paling banyak mengingat akhir hidupnya dan paling baik dalam mempersiapkan hari kedepannya, hari akhirat. Itu kan luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kan peluang gitu. Selagi nyawa masih di kandung badan, kita senantiasa mengusahakan agar menjadi orang yang paling cerdas tadi, yaitu yang paling baik dalam mempersiapkan hari akhirat. Nah, salah satu yang kita sangat butuhkan adalah ilmunya. Makanya itulah keutamaan menghadiri majelis ilmu. Gitu? Lumayan memotivasi bapak-bapak ibu? Ya. Lumayan? Benar lagi ya? Sampai 9.35? Ya. Boleh? 10 menit? 10 menit lagi ya? 10 menit. Nah kita masuk ke kisah-kisah penutup. Nah kisah-kisah penutup ya. Di sini ada satu kisah seorang ulama ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Pernah dengar nama Imam Al-Bukhari? Di mana? Di sini. Kenal bukan? Kalau kenal enggak ya, tapi kalau dengar ya pernah ya, enggak ya? Pernah lah, paling Pak Khotib atau siapa menyampaikan gitu ya, hadis riwayat Bukhari gitu ya. Nah kisah Imam Al-Bukhari ini luar biasa. Ketika beliau itu sudah usianya remaja ke atas dan sudah menjadi seorang bapak-bapak, nah, karena ini bukan ibu-ibu ya, ini seorang bapak ya. Beliau itu ketika mau mengambil satu ilmu itu nggak cuman kayak kita yang tinggal makler tuh, tinggal ke samping rumah di masjid, di musola gitu. Tapi beliau itu menghabiskan ratusan kilometer hanya untuk mengambil satu hadis itu, satu hadis. Dan ketika mau mengambil satu hadis tersebut, belum tentu hadis tersebut benar ya, belum tentu benar dan belum tentu diterima gitu, karena ada kriteria. Apabila yang diambil hadisnya misalnya salah satu kriterianya orang yang menyampaikan hadis itu ternyata dia itu dolim, itu hadisnya nggak bisa diambil lagi karena orangnya sudah tidak adil. Kalau adil itu kan lawan kata dari dolim gitu ya. Misalnya orang yang mau diambil hadisnya itu ngasih makan kucing gitu ya, terus kucingnya datang tapi nggak dikasih makan. Nah itu salah satu pernah kejadian kayak gitu. Ada seorang yang mau diambil hadisnya oleh imam-imam hadis, tapi ternyata orang yang mau diambil hadisnya tersebut mau manggil hewan, tapi ngapusi hewannya gitu. Udah datang hewannya nggak dikasih makan gitu kan. Akhirnya hadisnya nggak jadi diambil, hadisnya tertolak gara-gara sedikit aja pribadi yang tidak
baik gitu ya. Nah kalau kita bercermin sama diri kita ya udah gak bisa. Makanya luar biasa kan kalau kita membaca kisah-kisah para ahli hadis. Nah, salah satu yang kita bisa petik pelajarannya yaitu Imam Al-Bukhari, di mana beliau menghabiskan ratusan bahkan ribuan kilometer hanya untuk mengambil satu hadis. Nah kalau kita kan tinggal makler, tinggal ke samping rumah, ke masjid, ke musola bisa menuntut ilmu, kok masih gak mau, itu kan gimana? Aneh gitu kan. Makanya ketika ada majelis ilmu seperti ini, kita bercermin dari ulama-ulama terdahulu, salah satunya Imam Al-Bukhari yang beliau gas walaupun ratusan kilometer, apalagi kita yang cuman dekat-dekat, cuman sampai ke rumah, cuman beberapa ratus meter, kita tinggal apa bapak-bapak ibu-ibu gas gas aja gitu ya. Hikmahnya salah satu, bukan hikmah, salah satu ibroh atau pelajarannya adalah kalau ulama terdahulu aja rela menempuh ribuan kilometer untuk mendapatkan ilmu, maka menghadiri pengajian yang dekat dengan rumah adalah nikmat yang besar yang patut disyukuri. Nah salah satu kita mensyukurinya adalah dengan kita gas saja gitu. Cukup memotivasi Ya. dikit-dikit ya, karena gaya bahasanya anak muda, semoga tetap nyambung ya. Insyaallah. Nah terus ada satu kisah, nah ini kisah terakhir ya sebelum kita tutup, bahwasanya disampaikan oleh Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, kehendaki apa Bapak Ibu? Kebaikan. Rasulullah menyampaikan siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya pada orang tersebut, maka orang itu bukan dikasih kalau anak-anak muda itu jodoh yang cantik, jodoh yang ganteng, bukan juga Allah kasih rumah yang mewah, bukan juga Allah kasih harta yang duit yang oke, bukan juga Allah kasih rumah yang mewah atau apalagi mobil yang mewah, tapi justru yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memahamkan dia ilmu agama Islam. Itu kan luar biasa. Nah kita berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon ya, karena disampaikan di dalam hadis yang lain, ana inda dzanni abdi, bahwasanya aku tergantung dari prasangka hambaku. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah, kita berhusnudzon, semoga kehadiran kita di sini merupakan salah satu dari bahwa kita dikehendaki Allah kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan tadi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih? Nah, oke, waktunya sudah habis. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mencintai ilmu, menghadiri majelis ilmu, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dan juga mengajak temannya untuk menuntut ilmu. Siap Bapak-bapak Ibu? Siap ya? Dan juga sekaligus kita semoga dilawatkan dalam kondisi membawa cahaya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kurang lebih seperti itu materi tentang motivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kita senantiasa Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Biasanya ada pertanyaan atau ditutup dengan doa bersama? Monggo, pertanyaan. Biasanya Dengan doa bersama. Dengan doa bersama ditutupnya. Oke. Nah, marilah kita bersama-sama. Enggak ada pertanyaan kan? Sing tanglet mboten? Gimana, Bu? Enggak takut kan? Mungkin kumis saya tebel. Lupa cukur ini. Kita tutup, mau? Oke, kita tutup dengan berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika
أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا البلاء والبواء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Apabila ada kesalahan silahkan dikoreksi dan mohon dimaafkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.